Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi atau mereaction salah satu video dari salah satu habaib. Kalau nggak keliru namanya Habib Raihan ya, yang mengatakan bahwasanya siapapun yang mengawini Syarifah itu nggak boleh atau Habibah itu nggak boleh. Kalau ada kiai yang mengawini Habibah, bukan kiai tapi tai. Bahasa seperti ini yang sangat tidak diinginkan keluar dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diinginkan masyarakat. Tidak usah keluar atau jangan keluar dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita menanggapi panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Sehingga pada Pak Bu membadadaki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, mun tak mampu bel telefon kula. Mun manapi kiai sebengal Nabi di Syarifah, tak iya bunyi kiai asmanah, tetapi asmanah tai. Ada pagi kama apa kiai karena mon kiai si ongku kiai tak bengal kuraka dek nak foto nak kustero kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat. Dari videonya Habib Raihan ini, kalau saya tangkap ya, yang disampaikan oleh beliau, pertama mengatakan tidak boleh siapapun, hatta kiai pun mengawini Syarifah atau Habibah, nggak boleh. Kemudian kedua, kalau seseorang itu faham agama, itu tidak akan mengawini Syarifah atau Habibah, karena itu dilarang oleh agama begitu. Begini ya, Habib Raihan ini saya menjelaskan begini. Kalau kita lihat di dalam salah satu kitab juga yang disampaikan oleh Mufti Hadramut atau sama-sama Ba'alawiyah, di sana ada penjelasan begini. Kalau nggak keliru itu di kitab Mufti wal Mustafti. Di sini ada begini, ada ibarat begini. La yajusu li syarifin tazwiju bintihi ala ghairi syarifin fa in kanat balighatan wa radiyat jazalahu fal kafa'atuh haqqun lil mar'ati wal waliyyi wa takunu bidzalika musqitatun li kafa'atiha. Jadi begini bahasanya, kalau bahasa kita, tidak boleh seseorang syarif, berarti ada seorang Habib, itu bahasanya, kalau bahasanya dari Ba'alawi atau dari Habib Raihan ya, gak boleh mengawinkan anaknya yang Habib ini, Habibah ini atau Syarifah ini kepada non Syarifah atau non Habibah, begitu. Tapi begini, tapi kalau sudah balik Syarifahnya atau Habibahnya tadi dan ridho terhadap laki-laki itu, maka boleh mengawinkan syarifnya tadi, ayahnya tadi, kepada seseorang laki-laki yang non Habib atau non syarif begitu. Karena apa? Karena kafah itu haknya bagi seorang perempuan dan bagi seorang ayah. Ketika keduanya sudah ridho, maka kafah tadi sudah gugur dengan begitu. Jadi kalau kita simpulkan bahasa di sini, maka seseorang yang syarifah, yang syarif atau habib mengawinkan anaknya yang habibah atau syarifah kepada non habaib atau non syarif, itu gak apa-apa, asalkan keduanya ridho, walinya ridho, si anaknya yang dikawinkan habibah atau syarifahnya tadi itu ridho, itu gak apa-apa. Berarti melihat dari fatwa Mufti Hadramut ini, sudah kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Habib Raihan ini itu salah begitu. Ini Habib Raihan ini Habib yang masih muda, ya mungkin kalau kita melihat dari bahasa ini, ya kurang belajarnya begitu. Sudah berfatwa ini dan itu mengharamkan begitu. Tidak melihat, menelisik, membandingkan fatwa-fatwa
di ulama yang misalnya 4 madhab, jangankan 4 madhab, di kalangannya sendiri pun seharusnya diteliti dulu ketika memang mengatakan itu tidak ada atau tidak boleh, maka jelaskan begitu. Tapi kalau belum meneliti hanya cuma dari satu sumber, dua sumber, maka menurut saya sampaikan menurut satu sumber begitu seharusnya. Itu lebih objektif atau lebih istilahnya itu lebih bagus begitu bahasanya. Kemudian kalau kita melihat di lintas atau di luar Ba'alawi, ada pendapat begini. Faqad ikhtalafal fuqaha'u fi i'tibari kafa'atin nasab fin nikahi. Ulama fikih atau fuqaha itu berbeda pendapat di dalam kafa'ah, harus setara di dalam nasab itu, di dalam pernikahan. Faminhum man i'tabarahu wa qala la yasihu li ghairi syarifi ayyatazawwajah bisyarifi al-hashimiyyati. Jadi menurut sebagian pendapat itu mengatakan seseorang yang syarif ya, tidak boleh mengawinkan pada seseorang yang bukan syarif. Jadi tidak boleh. Jadi seorang syarif atau selain syarif atau non habib begitu kawin dengan syarifah itu nggak boleh, atau sebaliknya yang habib yang syarifah tidak boleh kawin dengan non habib atau non syarif begitu. Tapi dikatakan wasahihu in annahu laisa syaraton mu'tabaron fin nikahi. Tapi yang benar itu kafa'ah itu bukan menjadi syarat sahnya terhadap pernikahan. Kenapa kok begitu? Karena begini, dikatakan faqad zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahshin al-Quraisyiyah min Zaid bin Harisah maulahu. Jadi Nabi itu pernah mengawinkan atau Nabi itu mengawinkan Zainab yang keturunan dari Quraisy, dikawinkan dengan Zaid bin Harisah yang merupakan budaknya begitu, atau yang non syarif begitu, atau non Hashim, non Quraisy ya. Kemudian juga mengawinkan Fatimah yang keturunan Quraisy dengan Usamah bin Zaid yang non Hashimi atau non Quraisy begitu. Kemudian wa tazawwajah Bilal bin Rabah bi ukhti Abdurrahman bin Auf al-Quraisy. Jadi juga Bilal itu kawin dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf yang keturunan Quraisy begitu. Kemudian juga Nabi wazawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnataihi min Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa laysa bihashimi bal min bani Abdi Syamsh. Dan juga Nabi itu mengawinkan kedua putrinya ya, kedua putrinya ibnataihi, kedua putrinya kepada Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan bukan dari Hashimi tapi dari Bani Abdi Syamsh begitu. Melihat penjelasan ini menurut saya bisa disimpulkan begini. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencontohkan bahwasanya mereka ini tidak ada kefanatisan harus kawin sama-sama dengan orang mulia, atau bahkan mengatakan kalau tidak kawin dengan sama-sama Quraisy atau sama-sama Hashimi itu tidak sah, dan orang yang mengawin ini adalah orang-orang tai begitu. Itu yang ada Rasulullah, dan sahabat tidak mencontohkan seperti itu. Lah kalau orang-orang di bawahnya yang katanya atau menisbatkan dirinya kepada Rasulullah tidak sama seperti perlakuannya Rasulullah Muhammad SAW, apakah kita harus mengikuti mereka begitu? Sedangkan qudwatul kamil itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Qudwah yang sempurna, yang non cacat, yang maksum itu adalah Rasulullah SAW. Sedangkan di luar Nabi SAW, apalagi zaman sekarang, orang yang menisbatkan kepada dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan non cacat, banyak cacatnya, sebabnya mereka adalah manusia biasa. Contoh begini, orang-orang di kelas atau zaman sekarang ini masih bisa kita katakan mereka ini hampir 100% mereka senang terhadap dunia. Siapa yang tidak tertarik seseorang terhadap dunia ini? Misalnya dikasih mobil yang bermerek misalnya Lamborghini dan yang lainnya. Itu siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak tertarik ketika disodori uang segepok begitu bahasanya? Siapa yang tidak tertarik? Siapa yang tidak tertarik ketika diberikan suatu kemuliaan dengan dihormati oleh orang banyak?
dengan dilulukan oleh orang banyak, dengan dicium tangannya oleh orang banyak. Siapa yang tidak tertarik? Semuanya tertarik karena manusia sekarang ini lebih cenderung kepada duniawi gitu. Mailul qalbinya lebih ke dunia begitu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan qudwatul kamil, contoh yang sangat sempurna. Beliau ini mencontohkan tidak seperti yang dikatakan oleh Habib Rehan. Rasulullah mencontohkan mengawinkan salah satu putrinya atau mengawinkan putri-putrinya atau mengawinkan putrinya kepada seseorang yang non Hashimi atau non Quraisy begitu. Ini yang seharusnya kita contoh begitu. Nah, melihat seperti itu, maka apa yang disampaikan oleh Habib Rehan ini itu sudah tidak benar. Saya tidak menjelaskan atau ini belum saya melihat kepada kitab-kitab yang lain begitu. Saya cukup dengan ini sudah menjadi contoh atau menjadi ibarat yang telak kepada apa yang disampaikan atau pengklaiman Habib Rehan terhadap bahwasanya kiai itu kalau ngawini syarifah atau habibah itu adalah tai bukan kiai. Dan begini lagi yang perlu menjadi catatan buat Habib Rehan itu begini menurut saya. Mungkin secara umum ya, juga secara umum begini. Kiai yang ada di Indonesia ini, di Jawa rata-rata ya, Jawa khususnya ya, rata-rata itu mereka keturunan Wali Songo. Dan Wali Songo itu merupakan duriyah Rasul begitu. Tapi anehnya begini, saya aneh kadang berpikir begini. Para habaib ini atau para sadah ba'alau ini mengisbat Wali Songo sebagai duriyah. Tapi para duriyahnya Wali Songo itu dianggap bukan duriyah begitu. Dengan bermacam-macam alasan, contoh misalnya minta manuskrip sezaman, minta tes DNA dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apa ya? Sesuatu yang menurut saya atau mengelak begitu. Sebenarnya begini, dengan catatan kalau kita mau relevan dengan catatan yang ada memang oh ini manuskrip dari ayahnya, ini ayahnya begitu. Itu sudah kita bisa terima begitu. Misalnya oh ini ada situsnya ada ini ada dan ada begitu. Itu kan sudah kita terima begitu. Tapi enggak, ini berpikirnya begitu ya. Itu beda kayak gitu. Lah dari ini kan seharusnya berpikir oh sama-sama duriyah begitu. Kiai duriyah dari versi Wali Songo yang misalnya Sahadat Ba'alawi ya duriyah Rasul dari versinya mereka masing-masing begitu. Kalau begitu saya menghormati kan ini awalnya begitu seharusnya. Begitu, itu pandangan saya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.